Nabi Muhammad ini sebenarnya jalurnya ke Ismail alaihi salam atau kemana? Jadi pada mulanya kan ada tokoh bernama Adnan, itu merupakan leluhur Nabi Muhammad, ya, leluhur kaum Quraisy, pendatang di Hijaz. Nah, ketika orang-orang berselisih paham tentang jalur Adnan ke atas, maka Nabi bersabda, jangan diteruskan wacana mengenai nasab ke atas Adnan itu sampai di Nabi Ismail, jangan diucapkan, karena yang mengatakan demikian adalah dusta, baik sengaja atau tidak sengaja, ya. Dan sebenarnya itu udah syuhra wa istifadoh, udah terkenal dan diketahui oleh orang-orang, dan tidak ada yang protes bahwa Adnan ke atas itu nyambung ke Nabi Ismail. Cuman masalahnya ada dua jalur, yang satu bilang Nebayot, yang satu lagi bilang Kedar, mana yang benar? Nah, itu aja sudah bermasalah, apalagi kalau Nabi bilang jangan diteruskan ke atas, karena itu bohong. Ya, artinya kalau Adnan dikaitkan dengan leluhurnya yang bernama Nabi Ismail, itu tidak benar. Jadi kelompok musta'ribah, ya, kelompok pendatang yang diarabkan, yang dianggap Arab, itu mereka itu bukan keturunan Nabi Ismail. Sebagai contoh, kalau Nabi Muhammad itu kan ikonik, ya, sebagai simbol keselamatan, ya. Sementara Jesus Christ jauh hari sudah bilang keselamatan itu datang dari Yahudi. Nah, kalau Nabi Muhammad dibilang dari Ismail, itu ada selisih logika gitu kan. Nah, akhirnya berdasarkan sabda Nabi ini, kita bisa menduga bahwa jalur Nabi Muhammad itu ke Bani Israel, ke Yahudi, karena keselamatan itu datang dari Yahudi. Dan ingat, Yahudi ini pengertiannya Yahudi jalur nabi-nabi, ya. Banyak nabi-nabi utama di kalangan Yahudi itu. Bukan Yahudi yang menentang nabi-nabi dan semacamnya, ya. Jadi istilah Yahudi ini udah terkontaminasi bahwa Yahudi itu dan Quraisy itu punya kesamaan sebenarnya loh. Mereka punya karisma kepemimpinan. Mereka unggul kalau memasuki suatu kaum, mereka akan jadi pemimpin. Ya, itu. Kepemimpinan itu memang kalau berdasarkan Bible kan dipegang oleh Yahudi. Nah, kenapa ada Quraisy kok juga bisa seperti Yahudi kok menjadi pemimpin? Jadi masyarakat itu merasa afdol kalau si A dari Quraisy ini memimpin dibanding yang lain. Itu karisma kepemimpinan itu. Jadi bisa dihipotesiskan Quraisy itu ya Yahudi, baik itu secara darah atau secara syuhrah wa istifadoh. Tapi kenyataannya memang kaum Adnan ini punya keutamaannya di kalangan orang-orang di tanah Hijaz. Bahkan wanita-wanita Bani Israel itu banyak menikah dengan kaum Adnan, ya. Lelaki Adnan ini menarik di kalangan wanita Bani Israel. Itu turun-temurun udah jadi tradisi itu. Pertanyaannya, kok wanita Bani Israel mau-maunya menikah dengan di luar kalangan Israel? Apakah mereka secara
rahasia tahu bahwa kaum Adnan itu juga Bani Israel? Harusnya kan nggak mau, baik secara tradisi maupun secara sosial. Itu kaum Bani Israel itu menikah ke dalam, menikah keluar itu tabu. Tapi kok mau? Ya pertama, di samping kaum Adnan ini mempunyai keistimewaan, ya faktor itu juga lah. Kemungkinan mereka juga tahu bahwa kaum Adnan itu Bani Israel. Cuman kalau dari sudut Nabi Muhammad, itu ibunya kan Yaman ya, Ahlul Yaman, orang Yaman ibunya. Siti Aminah itu orang Yaman, dan Nabi bilang Yaman itu yang terbaik. Kelompok terbaik itu kelompok Yaman. Loh, bagaimana dengan Yahudi? Katanya Yahudi juga yang terbaik. Ya podo wae. Cuman beda nama. Ibarat Jakarta dulu namanya Betawi, terus Batavia, Jayakarta segala macam, Sunda Kelapa apalah gitu. Sekarang Jakarta. Itu nama yang beda-beda bisa aja satu entitas. Karena memang di Yaman itu ya pusatnya orang Yahudi. Artinya tradisi mereka beragama Bani Israel, entah itu Yahudi entah itu Kristen. Kan nggak mungkin itu agama lokal itu dianut oleh orang luar. Jadi mereka itu berdarah Yahudi. Ibunya Nabi Muhammad itu berdarah Yahudi. Begitupun juga istrinya Siti Khadijah gitu kan. Kalau mempunyai kecenderungan pada ajaran-ajaran Nabi Bani Israel, itu bisa dipastikan memang berdarah Yahudi. Dan satu hal yang penting dicatat juga, nama dari Nabi Muhammad kan banyak ya, banyak namanya. Ahmad, Mustafa, Abul Qasim, pokoknya banyak, termasuk Ruh Kudus, itu nama Nabi Muhammad tuh. Nah, termasuk apa lagi? Israel itu nama Nabi Muhammad juga. Dan Nabi Muhammad pernah juga memakai busana Bani Israel. Tapi Nabi bilang, aku orang Yaman. Nah, ini bisa diprediksi Yaman itu istilah baru, istilah kontemporer untuk Yahudi. Jadi untuk membedakan dengan Yahudi yang menyimpang itu, maka Yaman ini dimunculkan, ya, dikedepankan sebagai entitas etnisnya Nabi Muhammad. Karena disebutkan Yaman itu yang terbaik gitu ya. Keutamaan itu dari Yaman. Nggak ada ilmu kecuali dari Yaman. Masalahnya Yaman yang asli itu, yang dimaksud oleh Nabi itu Yaman yang mana, itu lain soal. Soalnya dalam hadis pernah disebut akhir zaman itu ditandai dengan api dari timur. Dan di tempat lain ya, di hadis lain disebutkan api itu dari Yaman. Jadi Yaman itu di timur. Kalau Yaman sekarang itu Yaman kontemporer, itu Yaman modern, entahlah gitu ya. Pokoknya kalau berdasarkan sabda Nabi, Yaman itu di timur. Ya, untuk meruncingkan pengertian tentang Yaman, itu juga disebutkan ciri-ciri tentang Yaman, yaitu yang hatinya lembut, yang termasuk lemah ya, lemah gitu ya, dalam ngadepin orang itu nggak enakan ya, kira-kira gitu, lemah. Dan ilmu berasal dari Yaman ya. Ada
penemuan-penemuan apapun itu asalnya dari Yaman, sampai orang dapat Nobel gitu kan, itu dari Yaman walaupun nggak disebut ya. Kenapa Yahudi sekarang banyak yang menyebut dirinya sebagai co-founder? Nah, foundernya di mana? Nah, mereka tahu itu foundernya di mana. Artinya sebutan bangsa pilihan itu niscaya akan berlaku kepada orang-orang baik dimanapun berada, baik bernasab atau tidak bernasab. Itu udah pasti bangsa pilihan itu. Cuman mereka nggak menyadari. Jadi ada pendapat bahwa Quraisy itu ya Yahudi juga, Israel juga itu. Jadi yang Bani Israel yang hilang itu merapat kepada Nabi Muhammad, kepada ajaran Islam. Karena mereka juga punya kepercayaan akan ada Nabi yang muncul, Nabi terakhir. Nah, mereka merapat ke situ. Cuman mereka karena sudah kehilangan identitas, maka mereka ya begitu, secara naluriah mengikuti ajaran yang berasal dari Bani Israel itu. Dan ajaran Islam juga banyak menyebut nabi-nabi Bani Israel. Bahkan Nabi Ismail ya disebut 1-2 kali doang, tapi selebihnya nabi Bani Israel banyak sekali. Nah, itu dari situ indikasinya bahwa Nabi Muhammad itu bagian dari the house of Yaqub. Dan Yaman itu ya kelanjutan dari bangsa pilihan itu. Jadi bangsa pilihan nggak usah repot-repot meneliti nasab, buku silsilah, nggak perlu. Lihat aja perilaku sehari-hari mencerminkan bangsa pilihan atau tidak. Kalau menjadi muslim itu mencerminkan khairul ummah atau enggak, atau cuma pelangak-pelongo. Kalau pelangak-pelongo kan nggak termasuk dalam khairul ummah walaupun KTP-nya Islam. Khairul ummah itu ya podo wae dengan the chosen people, bangsa pilihan, itu istilah yang sama. Nah, itu jadi Quran tidak main genealogi tapi main amal gitu ya. Kalau amalnya menyerupai bangsa pilihan, ya itu bangsa pilihan mereka itu. Artinya punya ruh untuk memperbaiki keadaan. Mereka giat berbuat kebajikan, bersumbangsi. Nah, itu bangsa pilihan. Jadi kalau dicari di mana suku Israel yang hilang, yaitu sudah diklaim sebagai khairul ummah, walaupun tidak semua ya. Ya bisa jadi yang ada di Islam dan di luar Islam juga kalau punya karakteristik sebagai bangsa pilihan, ya mereka pasti bangsa pilihan. Jadi nggak usah minder atau kok kita bukan bangsa pilihan ya, kok Yahudi aja ya. Jangan gitu. Tuhan tuh maha adil ya, nggak akan mengecewakan orang yang sudah berusaha untuk menjalankan ajaran Tuhan semampunya. Dan ada catatan menarik ya mengenai bangsa pilihan ini. Bangsa pilihan ini sebenarnya keturunan Fatimah ya, keturunan Fatimah. Sementara Nabi Muhammad tidak menurunkan patrilineal. Nah, jadi yang namanya keturunan Nabi Muhammad itu secara patrilineal tidak ada, tapi diwakilkan oleh Hasan dan Husain. Nah, jadi di sini patrilinealnya tidak sebagaimana patrilineal yang selama ini kita persepsikan ya, melalui cucu laki-laki. Tapi kalau melalui Nabi Muhammad langsung tidak ada, karena anak-anak laki-laki dari Nabi Muhammad meninggal semua. Dan pribadi Nabi Muhammad sendiri itu kalau disebut
bin Abdullah itu juga kurang tepat. Kalau Muhammad bin Aminah itu lebih masuk akal. Dan ini menandaskan bahwa ada paralel dengan Nabi Isa yang putra Maryam, atau Sri Kresna yang putra dari ibunya. Ya, siapa ibunya tuh? Jadi kalau disebut bin Abdullah hanya karena Siti Aminah menikah dengan Sayyid Abdullah, itu tidak begitu meyakinkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu lahir jauh hari setelah 4 tahun ya setelah Abdullah meninggal dunia. Jadi kalau memang benihnya dari Pak Abdullah, maka lahirnya nggak sampai 4 tahun dong. 4 tahun terkemudian. Artinya ini Nabi Muhammad anak dari Aminah ya. Muhammad bin Aminah. Karena Aminah melahirkan tanpa suami. Suaminya Abdullah sudah meninggal dunia, dan Nabi Muhammad lahir 4 tahun setelah wafatnya Pak Abdullah. Jadi Muhammad Rasulullah itu mirip dengan Yesus Christ, dengan Mitra, dengan Sri Kresna, anak dari ibunya. Jadi kalau nanti dunia dipenuhi oleh keturunan Nabi Muhammad, itu keturunan dari Fatimah atau keturunan biologis secara patrilineal? Nah, kita lihat aja. Try this at home.